Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen ya. Yang pertama Ahmad Radit Prasetya, Ananda Oliva, Hadirah. Evika, Hadirah. Egi Afrian, Hadirah. Elivia Febiana, Hadirah. Muhammad Alif Saputra, Muhammad Abid Fahri, Muhammad Damar Sidik, Muhammad Lubabul Fahmi, Naura Alea, Nazwa Rahmatus Solihah, Hadirah. Vira Firnanda, Hadirah. Zainatus Solihah, Hadirah. Ziva Febri Izati. Minggu kemarin kita sudah membahas apa? Silakan lihat di catatan kemarin. Oke. Materi kemarin apa? Minggu kemarin, hari Senin depan kemarin. Asmaul dan Oke. Apa Asmaul Husna? Apa sih maksudnya Asmaul Husna itu apa maksudnya? Artinya apa? Oke, nama-nama baik Allah. Sudah man. Silakan amati gambar ini. Ya. Apa sih maksud dari gambar ini? Apa maksudnya? Nah, ini gambarnya adalah apa aja? Oke, maksudnya apa ini? Tempat ibadah. Oke, tempat ibadah ada apa aja? Satu, Islam. Apa tempat ibadahnya? Masjid. Terus ada masjid. Apa ini? Tempatnya orang Kristen. Tempat ibadahnya. Terus apa lagi? Ini. Ayo, tempat ibadahnya orang Hindu. Ini apa ini? Nah, apa tempat ibadah? Oke, lewati. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang membahas tentang apa? Apa? Materi hari ini adalah berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum. Jadi karena kita orang Islam, jadi yang kita bahas adalah berakhlak di tempat ibadah, yaitu apa? Masjid. Oke, masjid ya. Oke, setelah ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, mempelajari materi ini tadi, yaitu berakhlak di tempat ibadah, yaitu di masjid. Yang pertama, sekarang ini ya, siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak. Kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam akhlak yang baik di tempat ibadah dan di tempat umum. Yaitu tujuan pembelajaran kita, yakni siswa mampu membaca dan menulis serta menghafal doa masuk dan keluar masjid. Selanjutnya, menyebutkan hikmah melakukan adab ataupun akhlak yang baik di tempat ibadah. Akhlak artinya adalah apa? Kesopanan. Akhlak ini adalah kesopanan, tingkah laku, bisa dikatakan seperti itu, tingkah laku. Dalam agama Islam banyak ketentuan yang menjelaskan tentang akhlak atau kesopanan. Ya, jadi kita sebagai umat Islam tidak lepas dari yang namanya akhlak. Akhlak apa? Perilaku. Nah, perbuatan kita sehari-hari, baik di rumah ataupun di masjid. Tentunya ini yang kita bahas, jadi berakhlak di tempat ibadah.
Oke, selanjutnya nak. Bahwa Contoh akhlak yang baik di masjid. Haidar anak yang berasal dari keluarga yang agamis, sehingga sejak kecil ia sudah diajak untuk ke masjid. Sebelum ke masjid, ia akan mandi, setelah itu memakai pakaian yang rapi untuk sholat jamaah. Saat ia di masjid, ia selalu diberitahu ayahnya, bapaknya untuk diam agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Setelah sholat, ia bersama teman dan gurunya berkumpul untuk ngaji. Nah, ini adalah contoh akhlak di masjid. Apa aja poinnya? Yang pertama, sebelum si Haidar ini ke masjid, ia mau apa dulu? Mandi ataupun bersuci dulu biar bersih badannya. Ya, jadi kalau mau ke masjid itu sebaiknya mandi dulu. Kenapa? Masjid itu apa sih? Masjid? rumah Allah. Bisa dikatakan rumah Allah. Tempat apa? Tempat ibadah. Untuk apa aja? Sholat, terus ngaji, ya, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya si Haidar ini memakai pakaian yang rapi untuk berjamaah, sholat jamaah ke masjid. Ya, jadi kalau mau ke masjid itu pakai pakaian yang rapi. Jangan pakai kolor masuk masjid, itu kurang baik. Ya, jadi akhlak di dalam masjid itu kalau mau ke masjid yang kedua yakni memakai pakaian yang rapi. Terusnya yaitu tidak ribut. Nah, ini kalau di dalam masjid kebiasaan yang buruk biasanya ya, namanya kamar. Kalau di masjid jangan ribut. Karena sholat biasanya ada yang injak kaki, lari sana lari sini, ganggu temannya atau ganggu yang lain. Nah, tempat ibadah apa? Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat Islam beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Contohnya tempat ibadah ada masjid, ada gereja, pura, dan lain-lain. Nah, kalau kita Islam berarti di masjid. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Masjid secara bahasa apa ini? Tempat bersujud. Secara bahasa tempat bersujud. Tidak mana? Secara istilah, nih, masjid adalah tempat suci umat Islam. Jadi masjid ini adalah tempat yang mulia, yaitu bisa pada umumnya rumah Allah. Jadi ketika kita bertamu itu berarti harus yang sopan. Tangan, yang apa? Ya. Ini Pak, tadi tangan isi. Bisa yang apa? Silakan angkat tangan. Bapak aslinya keliwat. Yang hafal doa masuk masjid. Ayo. Ya. Apa? Belum hafal? Nggak tahu? Oke. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa artinya? Itu yang pertama. Sebelum masuk masjid maka doa dulu. Doa dulu. Apa doanya?
jangan hanya kalau mau ngadep Pak Presiden. Masa ngadep Pak Presiden pakaian rapi sedangkan ngadep Allah kita pakaiannya nggak sopan, jelek nggak bersih. Ya, jadi ketika di masjid, yang pertama adalah berpakaiannya rapi. Selanjutnya yang kedua adalah masuk menggunakan kaki kanan, kaki kanan. Jadi setelah doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kaki kanan dulu yang masuk ke pintu masjid. Ya. Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya gini. Kalau masjidnya ada tangganya nanti bisa kesandung. Ya. Jadi dahulukan kaki kanan. Selanjutnya membaca doa. Ya. Terus tidak berisik. Nah, di dalam masjid nggak boleh berisik, lari-lari atau yang lain sebagainya, teriak-teriak. Ya. Selanjutnya beribadah dengan yang khusyuk ibadahnya. Yang pertama, adab-adab yang harus dijaga selain tadi. Yang pertama, bersuci atau jadi kalau mau ke masjid, ya, mandi, wudu, ya, ada bagian-bagian yang lain adab di masjid. Yang kedua, badan dan pakaian harus suci. Nah, yang beradab biasanya perempuan. Jadi kalau yang sudah masuk ke jenjang tingkat sudah haid, kalau masih pada masa-masa haid itu nggak boleh masuk ke masjid. Ya, dilarang masuk ke masjid karena kondisi badannya belum suci. Karena kalau mau masuk masjid harus kondisi suci. Selanjutnya masih habis kencing belum cebok udah masuk masjid. Ya, harusnya kalau cebok dulu ambil air wudhu baru masuk masjid. Hendaknya ketika masuk kelas, masuk masjid, dahulukan kaki. Itu apa? Karena kaki kanan itu untuk yang biasanya anggota badan yang kanan untuk yang apa? Yang baik-baik, yang mulia. Terus ketika keluar, dahulukan kaki kiri. Itu apa? Memuliakan yang kanan. Nah, ketika masuk masjid, kanan kiri yang masuk. Ketika keluar, kaki kiri. Nah, jangan pakai kaki dua-duaan. Ketika ambil. Amati gambar ini. Ya. Apa yang pertama? Ada apa? Ada anak apa? Ada anak yang manjat. Apa? Tiang masjid. Nih. Biasanya siapa? Egi. Ya. Suka manjat-manjat kayak gini kalau di masjid. Alat yang kurang baik. Kalau jatuh bahaya. Karena yang manjat. Bagus ini kalau di masjid kayak gini ya. Selanjutnya apa? Ada orang sholat, terus ada lari-lari mainan di dalam masjid. Ya, jadi ketika udah ada orang yang sholat, ibadah di masjid, jangan lari. Selanjutnya apa ini? Apa? Maling kotak. Biasanya di masjid ada kotak amal. Ini adalah tempatnya orang beramal di masjid. Kalau di kotak amal, biasanya masukin apa di kotak amal? Duit, isinya duit. Jadi nggak boleh diambil. Ya, jadi kalau nyolong ataupun nyuri kotak amal itu dosanya. Ya, boleh. Oke. Selanjutnya
Bapak akan membagikan sebuah gambar, nanti silakan diamati. Ya, diamati, tulis apa aja yang kamu lihat di gambar ini nanti. Kalian amati, ditulis, nanti silakan maju ke depan satu persatu. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan amati gambar itu. Yang kamu lihat itu apa? Sedang apa sih yang dilakukan di dalam itu, di gambar itu? Di gambar itu apa yang kamu lihat? Sedang apa? Nah, ya. Biasanya ya. Bapak kasih tulis di kertas 1 lembar nggak apa-apa. Nanti dipresentasikan ke orang. Kalau nggak tulis di gambarnya aja, belakang gambarnya. Belakang gambarnya aja. Tulis ininya. Apa yang kamu lihat? Mar. Silakan diskusi yang baik. Ayo, ayo, yuk, ayo, ayo belajar biar sukses saat kita besar. Ayo, ayo, yuk, ayo, ayo belajar jadilah generasi yang pintar. Ayo, ayo, yuk, ayo, ayo belajar, tapi belajarnya gak sebentar. Ayo, ayo, yuk, ayo, ayo belajar, jadilah anak cerdas dan pintar. Ayo, ayo, yuk, ayo, ayo belajar biar sukses saat kita besar. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Edi dan Vika akan mempresentasikan gambar yang kami terima. Ini contoh anak yang tidak baik. Dia memanjat tiang masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, plus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini apa? Beralat di tempat ibadah di masjid. Jadi ada poin-poin tadi yang sudah dipresentasikan temannya. Ada anak-anak yang manjat, ada yang lari-lari. Ya, jadi alat-alat yang baik di dalam masjid. Yang pertama apa? Baca doa. Apa doa masuk masjid? Pertama. Allahumma tabli abwaba rahmatik. Setelah itu masuk dengan kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Ya, jadi itu poin-poin tadi yang kita pelajari. Selain itu juga berpakaian yang sopan. Ya, jaga sikap di dalam masjid karena masjid itu rumahnya rumah Allah. Jadi nggak boleh apa sembarangan. Khususnya yang laki-laki ini yang biasanya di masjid, Ali, Gama, Fikri, Eki, ini siapa itu? Abi, kalau di masjid, lupa, Ratik, jangan mainan. Apalagi buat mainan apa? Yang biasanya wayang, gambar. Nah itu kurang bagus, nggak bagus ya, nggak boleh ya di masjid. Jelasana ya. Jadi besok, di rumah silakan yang belum hafal doa masuk masjid dan doa keluar masjid silakan dihafalkan. Senin depan Bapak tagih. Jelas nah ya. Materi kita besok masih berkaitan dengan ibadah di tempat
di masjid ya, beribadah di masjid. Oke. Baik, materi hari ini Bapak cukupkan, diingat-ingat. Tugasnya yang pertama menghafalkan doa masuk dan keluar. Ya. Oke, itu tugasnya di rumah, diingat-ingat ya. Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.